Pernyataan keras Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang menyebut Indonesia terlalu ikut campur dalam konflik Gaza memicu gelombang kemarahan besar di wilayah Palestina dan kawasan sekitarnya, terutama setelah keberadaan personil TNI di Gaza dikonfirmasi sebagai bagian dari misi perlindungan warga sipil Palestina. Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam forum internal pemerintah Israel dan kemudian bocor ke media hanya beberapa jam sebelum sekitar 200.000 warga Gaza bergerak secara serentak memadati area kantor Perdana Menteri Israel, menuntut Netanyahu segera disingkirkan dari kekuasaan dan diusir dari Israel. Fakta di lapangan menunjukkan situasi berkembang sangat cepat. Sejak pagi hari, arus massa terus berdatangan dari berbagai distrik di Gaza, membawa tuntutan tunggal, penghentian kebijakan agresif Israel, dan pengakhiran kepemimpinan Netanyahu yang dinilai sebagai pemicu eskalasi konflik. Aparat keamanan Israel meningkatkan status siaga di sejumlah titik strategis, sementara jalur menuju pusat pemerintahan mengalami penutupan total akibat tekanan massa yang terus membesar. Dalam pernyataannya, Netanyahu secara terbuka menuding Indonesia telah melampaui batas dengan mengirimkan unsur TNI ke Gaza. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai pihak internasional yang menegaskan bahwa kehadiran TNI bersifat perlindungan dan kemanusiaan, bukan ofensif. Namun bagi Netanyahu, kehadiran Indonesia dianggap sebagai simbol keterlibatan langsung negara besar di Asia Tenggara yang selama ini konsisten mendukung Palestina, sesuatu yang dinilai mengganggu posisi politik Israel di tingkat global. Reaksi publik tidak terbendung. Demonstrasi besar yang melibatkan ratusan ribu warga Gaza berlangsung tanpa jeda dengan tuntutan yang semakin keras dari jam ke jam. Spanduk, poster dan teriakan massa menegaskan satu pesan utama: Netanyahu dianggap gagal menjaga stabilitas, memperluas konflik, dan kini justru menyalahkan pihak luar untuk menutupi tekanan domestik dan internasional yang semakin kuat. Sumber-sumber keamanan menyebutkan bahwa jumlah massa yang mencapai angka 200.000 orang merupakan salah satu mobilisasi sipil terbesar dalam periode konflik terakhir. Situasi ini menjadi indikator serius bahwa tekanan terhadap kepemimpinan Netanyahu tidak lagi bersifat politis semata, melainkan telah berubah menjadi krisis legitimasi yang nyata dengan sorotan internasional yang kini juga tertuju pada peran Indonesia dan TNI di Gaza. Pemerintah Indonesia merespons pernyataan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dengan sikap tegas namun terukur. Melalui pernyataan resmi, Indonesia menegaskan bahwa keberadaan TNI di Gaza tidak memiliki tujuan militer ofensif dan sepenuhnya difokuskan pada perlindungan warga sipil Palestina, pengamanan jalur kemanusiaan, serta perlindungan fasilitas vital yang berkaitan dengan bantuan internasional. Pemerintah Indonesia menilai tudingan Netanyahu sebagai upaya pengalihan isu di tengah tekanan politik besar yang sedang dihadapinya. Sumber diplomatik menyebutkan bahwa Indonesia telah menyampaikan klarifikasi kepada sejumlah negara mitra dan lembaga internasional, termasuk PBB dan Organisasi Kemanusiaan Global. Klarifikasi tersebut menegaskan bahwa kehadiran TNI dilakukan secara terbatas, terkoordinasi, dan sesuai dengan prinsip hukum humaniter internasional. Indonesia juga menegaskan bahwa tidak ada mandat untuk terlibat dalam pertempuran, melainkan memastikan keselamatan warga sipil di area yang selama ini menjadi sasaran eskalasi konflik. Di lapangan, posisi TNI dilaporkan berada di titik-titik strategis non-tempur, termasuk sekitar fasilitas medis, pusat distribusi bantuan, dan area evakuasi warga sipil. Kehadiran personel Indonesia justru disebut memperkecil resiko korban sipil dan memperlancar arus bantuan. Sejumlah organisasi kemanusiaan internasional mengonfirmasi bahwa koordinasi dengan unsur Indonesia berjalan efektif dan membantu menstabilkan situasi di beberapa sektor yang sebelumnya rawan. Sementara itu, pernyataan Netanyahu yang menuding Indonesia terlalu ikut campur justru memicu reaksi berantai di tingkat global. Beberapa negara menyampaikan keprihatinan atas pernyataan tersebut, menilai Netanyahu sedang berupaya membingkai isu kemanusiaan sebagai ancaman politik. Pengamat internasional menilai langkah itu beresiko memperburuk posisi Israel, terutama ketika demonstrasi besar-besaran dengan jumlah mencapai 200.000 orang terus berlangsung dan menyasar langsung kantor Perdana Menteri.
Tekanan politik terhadap Netanyahu juga datang dari dalam negeri Israel sendiri. Sejumlah analis keamanan dan politik Israel menyebut bahwa menyalahkan Indonesia tidak menyentuh akar masalah, yakni kegagalan pemerintah mengendalikan konflik dan meningkatnya isolasi diplomatik. Demonstrasi yang menuntut Netanyahu diusir dari Israel dipandang sebagai sinyal bahwa kepercayaan publik telah berada pada titik terendah, bahkan di tengah situasi keamanan yang sensitif. Di sisi lain, posisi Indonesia semakin mendapat sorotan sebagai aktor yang konsisten mendukung Palestina secara terbuka, namun tetap mengedepankan jalur hukum internasional. Kehadiran TNI di Gaza dianggap sebagai simbol politik sekaligus kemanusiaan yang memperkuat posisi Indonesia di mata publik Palestina dan sebagian besar negara berkembang. Hal ini menjadi kontras tajam dengan narasi Netanyahu yang mencoba menggambarkan langkah Indonesia sebagai intervensi. Situasi di sekitar kantor Perdana Menteri Israel memasuki fase yang semakin sulit dikendalikan setelah demonstrasi yang dipadati sekitar 200.000 warga Gaza terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda. Aparat keamanan Israel dilaporkan mengalami tekanan berat akibat kepadatan massa, durasi aksi yang panjang, serta tuntutan yang semakin tegas dan terbuka, yaitu pengusiran Benyamin Netanyahu dari Israel dan pengakhiran kepemimpinannya secara permanen. Sejak hari pertama aksi besar tersebut, perimeter keamanan diperluas secara signifikan. Jalan-jalan utama menuju pusat pemerintahan ditutup, aktivitas administratif dihentikan, dan sejumlah pejabat tinggi dilaporkan tidak dapat memasuki kompleks kantor. Kondisi ini menciptakan gangguan serius terhadap jalannya pemerintahan sekaligus memperlihatkan bahwa kontrol negara terhadap situasi sipil mulai mengalami pelemahan. Sumber keamanan menyebutkan bahwa demonstrasi kali ini berbeda dari gelombang protes sebelumnya. Massa tidak hanya menyampaikan tuntutan politik tetapi juga secara terbuka menyalahkan Netanyahu atas meningkatnya korban sipil, isolasi internasional, dan memburuknya kondisi kemanusiaan. Teriakan dan tuntutan yang disampaikan menegaskan bahwa kehadiran TNI Indonesia di Gaza justru dipandang oleh warga sebagai bentuk perlindungan, bukan ancaman, sehingga tudingan Netanyahu dianggap tidak relevan dan manipulatif. Di tengah eskalasi tersebut, aparat keamanan Israel berada dalam posisi sulit. Penggunaan kekuatan berlebihan dinilai berisiko memicu kecaman internasional yang lebih luas, sementara pembiaran demonstrasi justru memperbesar tekanan politik terhadap pemerintah. Beberapa laporan menyebutkan adanya perdebatan internal di kalangan pejabat keamanan mengenai batas toleransi pengamanan, terutama ketika massa semakin mendekati area inti pemerintahan. Pengamat regional menilai bahwa situasi ini telah berkembang menjadi krisis ganda, krisis keamanan, dan krisis legitimasi. Di satu sisi, pemerintah Israel harus menghadapi demonstrasi sipil berskala besar yang terorganisir dan berkelanjutan. Di sisi lain, pernyataan Netanyahu yang menyerang Indonesia justru mempersempit ruang diplomasi dan memperkuat persepsi bahwa pemerintahannya sedang mencari kambing hitam di tengah tekanan yang semakin berat. Tekanan juga datang dari luar negeri. Beberapa media internasional menyoroti fakta bahwa demonstrasi tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya dukungan global terhadap langkah-langkah kemanusiaan di Gaza, termasuk peran Indonesia. Sorotan ini memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus menempatkan Netanyahu dalam posisi defensif yang semakin sulit dipertahankan. Tekanan terhadap Benyamin Netanyahu tidak hanya datang dari jalanan dan sorotan internasional, tetapi juga semakin terasa di dalam lingkaran politik Israel sendiri. Sejumlah anggota koalisi pemerintahan dilaporkan mulai mengambil jarak, menyusul eskalasi demonstrasi besar dan pernyataan kontroversial Netanyahu yang menyasar Indonesia. Situasi ini memunculkan spekulasi serius mengenai stabilitas kabinet dan keberlangsungan pemerintahan dalam waktu dekat. Sumber politik di Israel menyebutkan bahwa beberapa partai koalisi menggelar pertemuan internal tertutup untuk mengevaluasi dampak pernyataan Netanyahu terhadap posisi Israel di mata dunia. Tudingan bahwa Indonesia terlalu ikut campur dinilai tidak memberikan keuntungan strategis apapun, justru memperburuk hubungan diplomatik dan memperkuat dukungan internasional terhadap Palestina. Dalam diskusi tersebut muncul kekhawatiran bahwa Netanyahu telah menjadi beban politik yang sulit dipertahankan. Di parlemen, suara-suara kritik mulai terdengar lebih terbuka.